Shalom, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan. Bersama saya, Kathleen, sebagai Kepala Sekolah TK Pelangi Kristus. Dan masih bersama dengan narasumber kita, bersama-sama Bu Magda Nena Pranata. Shalom, Bu Magda. Shalom, shalom juga Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Dan kali ini kita juga masih ditemani dengan Bapak Adriel sebagai orang tua calon murid Pelangi Kristus yang bertanya kepada Bu Magda ya. Kali ini khususnya perihal hal-hal teknis ketika ingin memasukkan anak ke Pelangi Kristus. Ya, mungkin Bapak Adriel boleh menyampaikan kira-kira sebagai orang tua muda gitu ya yang baru mendengar tentang apa itu Pelangi Kristus. Di episode sebelumnya kita mendengar tentang kenapa Pelangi Kristus gitu ya, dan mungkin sekarang ada pertanyaan tentang hal-hal yang lebih bersifat praktis mungkin ya, tentang menyekolahkan anak di Pelangi Kristus. Oke, terima kasih kesempatannya. Kalau saya boleh bertanya-tanya nih, kalau dari pembicaraan yang kita lalu nih, saya tuh mau ada yang saya tanyakan, Bu Magda, mengenai biaya. Kan sekarang ini juga biaya semakin tinggi ya, ke ekonomi kita semakin susah dan lain-lain. Berapa sih Bu Magda kalau biaya anak bisa masuk ke Pelangi Kristus, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP dan SMA. Uang sekolahnya. Uang sekolahnya dan apa saja mungkin yang perlu saya ketahui sebagai komponennya apa? Karena saya kan belum pernah masukkan anak ke sekolah ya, jadi saya perlu informasi yang cukup jelas sih. Begitu Bu Magda. Baik, jadi begini. Yang pertama bagi Pak Adriel sudah cukup jelas Pelangi Kristus itu apa yang kami lakukan. Jadi memang kami punya prinsip. Sebelum kami memberitahu apa kewajiban orang tua harus tahu apa komitmen kami. Jadi gambarannya gini, kalau orang mau beli gelas ini harganya berapa, saya harus jelaskan kualitasnya bagaimana, apa keunggulannya, apa manfaatnya, sehingga pada waktu mengatakan berapa harganya itu ada hubungannya dengan semua itu. Bukan cuma sekolah, tapi juga kalau sekolah di Pelangi Kristus, seberapa besar manfaatnya buat anak kami. Karena saya harus mengatakan di depan, seberapa banyak orang tua memberikan katakanlah uang sekolah, sebenarnya itu masih jauh di bawah manfaat yang didapat oleh anak belajar di Pelangi Kristus. Itu dulu. Artinya uang yang dibayarkan tidak sepadan dengan apa yang didapat oleh anak. Karena ini adalah komitmen totalitas dari Pelangi Kristus sebagai yayasan kepada Tuhan dan orang tua, dan komitmen guru. Jadi guru-guru di Pelangi Kristus itu tidak menjalankan sebagai sebuah profesi atau karir, saya guru, saya mengajar anak, enggak. Tetapi semua guru itu mendedikasikan hidup pertama-tama kepada Tuhan. Sehingga pada waktu menerima anak dan menjadikan anak itu murid, itu tanggung jawab pertama adalah, Tuhan, ini adalah sebuah kehormatan bagi saya. Setiap anak itu berharga di mata Tuhan. Sekarang kau titipkan selain pada orang tuanya juga kepadaku. Maka ketika aku melayani, mengajar, menolong anak sesuai dengan hati Tuhan dan yang menjadi visi Pelangi Kristus, aku mau memberikannya secara totalitas. One on one. Sekarang saya tanya sama Pak Adriel, untuk seorang guru yang memberikan hidupnya kepada anaknya Pak Adriel, berapa mau bayar? Saya mau tanya. Kalau sepengetahuan saya standar mungkin di nominalnya boleh saya sebut nih. Ya, maksud saya kalau kita mau membayar, bisa nggak kita membayar? Oh, nggak bisa. Nah, itu dulu. Nggak bisa. Jadi artinya begini, berapa nominal itu sebenarnya tidak bisa menggantikan apa yang akhirnya didapat untuk anak. Karena anak ini bukan cuma dapat materi,
dapat lessons, dapat pelajaran yang nanti dia pintar, sukses, lalu bisa kuliah. Tapi dia mendapatkan hal-hal yang punya nilai kekal. Kira-kira gini, anaknya pertama namanya siapa tadi? Hugo Ya. Misalnya sekarang Hugo bilang gini, "Pak, aku anaknya papa. Berapa aku harus bayar papa sebagai papa saya?" Kira-kira kita jawabnya apa? Ya nggak bisa. Iya loh, kurang lebihnya begitu. Walaupun mungkin tidak sebanding anak dengan orang tua, tapi kami itu mau supaya orang tua paham bahwa prinsip uang sekolah di Pelangi Kristus itu tidak sama dengan sekolah lain. Itu dulu. Oke. Itu yang mau saya sampaikan message. Berarti ada yang spesial nih. Ada pemaknaan yang berbeda. Oke. Itu dulu. Apa itu pemaknaan? Nah, jadi pertama, orang tua waktu memberikan kewajiban untuk mendukung proses belajar anak itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Anak saya berharga. Sebagai orang tua saya bersyukur. Dan sekarang Tuhan akan memberikan saya partner, sahabat, untuk kami bersama-sama membesarkan dan mendidik anak ini menurut kehendak Tuhan. Tuhan berkati saya, supaya saya bisa memberikan dukungan yang terbaik, supaya proses bagi anak saya ini prosesnya jadi baik. Kayak prinsip, kalau saya menabur yang baik, saya akan menuai yang baik. Jadi waktu saya memberikan dukungan untuk Pelangi Kristus dalam bentuk uang sekolah, saya memberikannya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dan terima kasih pada para guru, kepada pengurus yayasan. Kalau di sini pengurus yayasan semuanya volunteer, tidak ada yang menerima honor, kecuali memang yang full timer, guru-guru. Kenapa guru-guru menerima honor? Karena itu adalah panggilan hidup mereka yang utama. Jadi kita menjalankan prinsip Alkitab. Setiap orang yang memberikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, dia akan hidup dari pekerjaan Tuhan itu. Sehingga pengurus itu akan mempunyai satu list. Berapa yang terbaik kita bisa berikan kepada guru. Karena kalau memikirkan guru-guru ini di Pelangi Kristus ini ya Pak, supaya tahu. Waktu masuk ke Pelangi Kristus tidak ada satu orang nanya saya dapat berapa. Nggak ada. Jadi murni karena melihat visi, terpanggil, rindu melayani, ada rekomendasi. Pokoknya ceritanya nggak ada yang prosedurnya waktu masuk wawancara misalnya, kalau tanya Pak saya dapat berapa, nggak ada. Jadi bukan bekerja tapi mendedikasikan. Betul. Jadi itu sudah diwujudkan pertama dari situ. Jadi kami ini membuat list. Untuk setiap guru, pengurus itu harus bertanggung jawab memberikan yang terbaik. Bagaimana memberi yang terbaik? Kami harus menolong orang tua mempunyai filosofi bahwa uang sekolah di Pelangi Kristus itu bukan membayar harga kerja seorang guru, harga fasilitas, sarana prasarana, dihitung masuk akal, saya kasih sekian, oh nanti bisa dapat uang AC, dapat fasilitas olahraga indoor outdoor, dapat guru yang bisa bahasa Inggris atau guru yang lulusan S2 S3. Bukan begitu. Tapi benar-benar sifatnya memberikan apresiasi, grateful heart, dukungan kepada yayasan dan kepada guru. Lalu yayasan ini yang harus dengan wisdom dari Tuhan mengelola supaya cukup, sehingga sekolah bisa berjalan dengan fasilitas yang menolong anak belajar secara efektif. Jadi kami memberikan fasilitas itu bukan untuk ini loh brosurnya Pelangi Kristus, uang sainsnya ukurannya sekian, alat-alatnya begini-begini. Kita tidak menjelaskan fasilitas seperti itu. Karena fasilitas bagi kami adalah hal yang harus kami siapkan untuk menolong anak dengan multi intelligence mereka bisa dikembangkan semaksimal mungkin dengan kekuatan dan kemampuan yang terbaik. Sama seperti Pak Adriel anaknya 2, satu bakat musik, satu bakat olahraga. Ketika dari kecil sudah punya, Pak Adriel akan berusaha
hidup sehat supaya jangan bawa uang masuk rumah sakit, menghemat makan, kalau jajan di luar mungkin sebulan sekali supaya bisa beli alat olahraga buat anaknya, bisa beli alat musik buat anaknya. Ingin supaya anaknya bisa bermain musik dan mengembangkan bakat dengan baik, betul ya. Tapi tidak bisa memberikan alat yang amat mahal karena keterbatasan. Berarti sebagai orang tua sudah berusaha memberikan yang terbaik. Nah, inilah prinsip yang kami terapkan di Pelangi Kristus. Orang tua itu punya berkat dari Tuhan melalui bekerja, melalui properti yang dimiliki. Itu dibuka di hadapan Tuhan. Lalu untuk mendukung anakku, satu, tadi baru bilang olahraga aja orang tua harus berhemat, menabung. Apalagi ini untuk pendidikan dengan nilai-nilai kekal. Masukkanlah dalam daftar list orang tua. Lalu orang tua diberikan waktu untuk menghitung berapa kekuatan kami yang terbaik. Jangan mikir, tapi anakku kalau 4 atau 5, ini masih 2, jangan. Sekarang 2 kekuatan terbaik berapa. Nanti kalau anaknya 3, nanti Tuhan kasih berkat dengan cara Tuhan sendiri. Pelangi Kristus juga sama. Kami menyiapkan yang terbaik. Kami punya kebutuhan. Lalu kami buka-bukaan sama orang tua. Nih, kami mempunyai 3 rumah. 1 untuk anak-anak TK dan SD. 1 untuk anak SMP. 1 untuk murid SMA. Untuk 3 rumah ini kebutuhan untuk membiayai semua total sekian. Kalau anak bapak masuk yang di SD TK, kebutuhan untuk operasional, untuk listrik, untuk jadi kita nih kayak keluarga, cerita. Gurunya berapa? Nanti keluarlah biaya operasional. Dari biaya operasional kita masukkan juga istilahnya kalau diumumkan persembahan kasih untuk guru-guru atau umumnya honor. Jadi ada persembahan kasih untuk guru tapi bukan persembahan seadanya. Kita harus memberi yang terbaik. Betul ya? Betul. Karena ketika kita menghargai guru yang melayani anak kita dapat berkatnya. Ya. Itu prinsip Alkitab loh, ya kan? Jadi kita beritahu kami menghargai guru terbaik yang kami bisa. Memberikan fasilitas terbaik yang kami bisa. Sekali lagi loh, yang terbaik kami bisa bukan berarti mewah loh. Yang terbaik seperti tadi saya kasih contoh anaknya Pak. Ya, lalu dari semua itu kami beritahu, Pak ini kebutuhannya. Lalu kemudian Pak Adriel sama istri berunding. Oh, kalau begitu kami sebenarnya bisa sekian. Nah, kita ada percakapan. Lalu dari pengalaman kami akhirnya mempunyai ada semacam pengkategorian untuk keluarga muda yang anaknya masih kecil-kecil kan kebutuhannya belum besar, belum laptop, belum yang besar-besar ya. Jadi kebutuhannya masih ada uang kesehatan, ada ini itu. Kami beritahu kalau di Pelangi Kristus yang sifatnya biaya untuk bisa running dengan wajar, dengan baik, yang setiap bulan guru-guru semua bisa dapat honor, tidak perlu kita ngutang ya kan. Guru-guru juga bisa kalau lebih bisa jalan-jalan ya, bisa punya tabungan, tidak perlu harus nanti ngelesin, nggak punya uang, di bawah UMR kan kita nggak mau. Supaya guru-guru bisa fokus pelayanan. Jadi kami beri kategori ini adalah komitmen orang tua yang bertanggung jawab. Ini diusahakan ini, bukan sekedarnya karena kita ingin memberi yang terbaik. Tapi pada waktu kita beritahu ini dia bertanggung jawab sekian, lalu orang tua misalnya, wah ini ternyata kok kami masih belum mencapai ke sana. Ada yang namanya beriman. Beriman itu begini, sekarang kami belum bisa, tapi nanti kalau kami ada perkembangan properti, terus juga orang tua kami juga mau memberkati cucunya, lu kan bisa toh? Kami bisa, tapi katakanlah setengah tahun pertama kami mengambil kategori beriman dulu. Tapi semua itu dilakukan dengan penuh hormat, dengan jujur dan terbuka. Kategori beriman itu berarti maksudnya di bawah dari yang tadi yang dikatakan yang sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya, beriman. Lalu ada yang kategori yang lain itu ternyata kami ini berlimpah-limpah. Ya mungkin berlimpah-limpah kalau terlalu bombastis ya, tapi lebih dari cukup. Kami
diberkati untuk bisa membiayai 6 anak, tapi anak kami cuma 1. Misalnya. Jadi sekarang ini kami melihat anak-anak di Pelangi Kristus adalah anak dari orang tua yang kelak jadi orang tua temannya anak kami. Jadi kalau Pak Adria punya namanya saudara sepupu, punya namanya nisan, punya kan ada keluarga, kita mau saling menolong. Karena keluarga-keluarga ini tidak semuanya itu berkecukupan atau lebih dari cukup. Sementara Pak Adriel dengan berkat Tuhan mempunyai lebih, maka kita menerapkan prinsip gereja mula-mula, membagi. Ini naik namanya kategori bersyukur. Jadi pilihan ini itu ditaruh dalam hatinya orang tua. Tidak boleh begini, aku yang kerja, ya ini berkat untuk anakku. Memang kecenderungan orang tua agak egois ya, agak egois artinya begini, yang kerja aku, berarti yang berhak itu adalah untuk aku. Padahal sebenarnya ada berkat yang Tuhan titipkan di hidup kita. Sebetulnya berkat semua dari Tuhan. Betul, bahwa melalui pekerjaan kita ada keuntungan yang cukup banyak, tapi Tuhan nitipin berkat ini untuk disalurkan. Tapi kebanyakan orang yang memikirkan kalau itu saya dapat, saya punya hak. Nah, di Pelangi Kristus ingin supaya prinsip gereja mula-mula itu diterapkan. Jadi memang akan ada percakapan. Jadi orang tua itu tidak perlu buru-buru, maksudnya, aku kok tidak bisa atau aku bisa atau. Jadi karena ada percakapan ini, biasanya nanti bisa bertemu dengan kepala sekolah, bisa bertemu dengan pengurus. Yang penting orang tua serius. Kami serius. Nah, begitu. Karena selain biaya yang harus ditanggung bersama-sama, orang tua ini kan mau nanggung bersama-sama, ada yang TK, ada yang SD, dan itu nanti sudah dihitung sesuai kebutuhan. Jadi kalau mau dikatakan Pelangi Kristus itu belum pernah dan tidak karena berpikir bahwa sekolah itu bisnis, never sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita benar-benar ingin supaya sekolah bisa memberikan yang terbaik. Kalau bisa itu pokoknya 0, kalau kasarannya gampang 0. Bukan 0 minus, tapi 0 yang bisa running sehat. Kalau ada tambahan lagi, kita kembangkan lagi. Karena kami itu ada punya banyak sekali program untuk melayani masyarakat. Kita ada program pelayanan misi. Kita ingin supaya guru-guru kalau pensiun bisa dapat yang cukup baik. Kami ikutkan BPJS, BPJS ketenaga kerja. Ini kan yang paling sederhana. Bukan asuransi yang bisa sampai ke luar negeri. Jadi kalau kami ada berkat lebih, nomor 1 kami pikirkan guru. Karena guru itu setara dengan orang tua. Dan mereka memberikan hidupnya untuk Tuhan. Jadi Pelangi Kristus walaupun ya muridnya ini sedikit, tapi puji Tuhan, pencapaian untuk kesini itu kalau orang mengatakan itu pas. Dan kalau terjadi dan sering terjadi memang itu tidak mencapai, karena ya harus diakui orang tua yang berlimpah atau orang tua yang kategorinya harusnya bersyukur itu punya kesempatan memilih sekolah lebih banyak. Betul. Sehingga jumlah ini tidak banyak yang ke sini. Pemikirannya gini, saya bisa cari sekolah yang juga Kristennya bagus, tapi muridnya lebih banyak, fasilitasnya lebih mewah. Karena asumsinya begini, kalau fasilitasnya mewah, anakku lebih nyaman. Gitu. Akhirnya yang bersyukur itu tidak terlalu banyak, atau yang harusnya bersyukur tapi tidak mau masuk bersyukur, dia tetap yang penting aku aku tanggung jawab aja gitu kan ya. Jadi akhirnya Pelangi Kristus tidak bisa memberi yang lebih baik seperti yang kita inginkan. Nah, itu memang itu salah satu pergumulan kami. Jadi kami terus berdoa pertama supaya orang tua paham, termasuk orang tua baru. Dan sebenarnya kami punya cara begini. Bagi orang tua yang tidak paham, usahakan ngambil kategori yang bertanggung jawab. Tidak paham, saya ini belum kecukupan tapi saya belum mau bersyukur. Saya mau bertanggung jawab saja dulu. Pokoknya saya tidak merugikan siapa-siapa. Ini anak saya memang butuhnya segitu ya saya tutup. Bisa. Tanggung jawab. Kita berikan kesempatan 1 tahun. Nanti akan ada kesempatan untuk memperbaiki. Waduh, saya ini
dititipin Tuhan untuk memberkati, tapi kok saya berhemat, padahal harusnya saya memberkati. Tahun depan pengurus akan mengeluarkan, memperbarui komitmen. Itu yang tadi beriman bisa naik bertanggung jawab, dari bertanggung jawab bisa naik bersyukur. Sebenarnya itu filosofinya seperti itu. Yang kedua, di Alkitab itu kan ada pelajaran dari Tuhan Yesus tentang persembahan. Pak Adriel ingat tak? Siapa yang sama Tuhan dipuji memberi persembahan yang terbaik? Si Habel. Habel, karena dia berikan dengan iman. Siapa lagi? Yang utamanya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus di bait Allah, ada yang memberi persembahan, lalu Tuhan memuji. Janda. Nah, janda yang miskin. Oh ya. Ya. Tuhan memuji bukan karena dia memberi uang yang itu, dia puji tapi karena dia memberi semua dari kekurangannya semuanya. Jadi dia memberi dengan kasih. Itu prinsipnya. Jadi kategori ini hanya membantu orang saja, membantu. Tapi kalau kita berbicara tentang kasih, itu tidak ada hitung-hitungannya. Ketika dia mengasihi Tuhan, dia berikan semuanya. Padahal besok dia tidak tahu dia pakai apa. Jadi prinsip memberi karena kasih, itu yang kita terapkan. Jadi Tuhan tuh akan membuka jalan yang kita tidak tahu. Selain perempuan ini, ada lagi yang Tuhan bilang, apa yang dilakukan akan diingat. Karena dia melakukannya mengingat hari penguburan. Siapa? Siapa yang memecahkan minyak narwastu? Siapa? Maria. Dia mengumpulkan minyak narwastu kan mahal. Itu dikumpulkan setetes demi setetes untuk hari pernikahan. Jadi ngumpulkannya itu waktu masih remaja. Dikumpulkan setetes masukkan ke buli-buli. Karena mahal sekali. Nanti waktu menikah kan sudah cukup banyak. Dipecah, dipakai buat baju pengantinnya. Jadi harumnya tuh luar biasa, baunya ininya. Tapi karena kasih pada Tuhan, Maria yang masih gadis ini ingin memberikan, karena dia sudah dengar Tuhan Yesus berkhotbah, mengajar bahwa dia akan menyerahkan nyawa, dia akan disengsarakan, kan Tuhan menyampaikan itu. Dan Maria nangkep dengan sungguh-sungguh. Lalu dia pikir, Tuhan begitu baik, saya mengasihi dia. Dia bukan hanya memberi yang terbaik. Dia nanti kalau menikah sudah tidak punya lagi minyak narwastu. Kesempatan mengumpulkan sudah tidak ada, habis. Tapi dia berikan bukan hanya semuanya. Dia pun memberikan yang terbaik. Dan dia melepaskan hak menikmati masa pengantin dengan minyak narwastu yang menjadi kebanggaan orang. Dia lepas. Jadi prinsip persembahan di Pelangi Kristus atau uang sekolah adalah ketika orang tua berkomitmen mengasihi Tuhan, mengasihi orang yang Tuhan berikan sebagai keluarga untuk mendampingi Pelangi Kristus, memberikan yang terbaik, bahkan melakukan pemberian yang didasarkan dengan iman. Kadang-kadang sebetulnya uang ini saya siapkan untuk tabungan kalau anak saya sekolah luar negeri. Tapi saya kok digerakkan Tuhan, saya harus memberikan. Jadi pernah terjadi di Pelangi Kristus ini, kan kita ada namanya kalau di luar uang gedung. Uang gedung itu berarti memang betul-betul untuk mendukung investasi gedung. Jumlahnya kan biasanya sekaligus diberikan. Tapi ada yang diizinkan untuk mengangsur sesuai dengan kemampuannya. Karena Pelangi Kristus itu kan sangat kekeluargaan, tapi tidak mau orang tua itu tidak mengerti filosofi ini. Nah, lalu pada waktu pekerjaannya cukup lancar, tapi anaknya 4, maka dia kesanggupannya kategori yang bertanggung jawab. Tapi satu kali dia itu jual rumah, harga rumahnya normal misalnya 100 juta, ternyata orang beli 140 juta. Kelebihannya itu semua dipersembahkan ke Pelangi Kristus. Tuhan menggerakkan, dia bilang, saya sudah memberikan persembahan untuk uang gedung, tapi saya digerakkan Tuhan untuk memberi. Jadi di Pelangi Kristus itu orang tua bisa memberi anytime.
ketika didorong oleh kasih seperti persembahan minyak narwastu. Karena ini bukan sekolah bisnis, bukan sekolah untuk cari duit. Ini benar-benar pekerjaan Tuhan. Jadi dikelolanya mungkin mirip gereja gitu. Di gereja ditarif enggak? Adriel, kamu di gereja disuruh bayar berapa enggak sama pendeta? Enggak ada itu. Iya kan? Karena itu adalah tanda kasih pada Tuhan. Dan tergantung orangnya. Kalau dia percaya sama gereja, bisa mengelola dengan baik, dia akan serahkan gereja mengelola. Tapi kalau kita mau mengelola sendiri untuk yayasan misi, untuk mendukung pekerjaan misionari, kadang-kadang uang tabungan kita dengan iman kita serahkan. Ketika ada misionari yang cerita, saya mau pergi ke Afrika, ke pedalaman, tidak ada yang mendukung. Terus Tuhan menggerakkan hati kita. Ini sebenarnya rencana buat Hugo nih. 20 tahun lagi mau sekolah di Amerika. Tapi kok Tuhan menggerakkan hati saya ya, untuk memberi persembahan untuk misionari ini. Kita bisa menyerahkan. Nah, ini prinsip yang kami terapkan. Bahwa Tuhan akan menyiapkan. Nah, masalahnya kan gini. Tapi Bu Mada, kan semua orang tua proses imannya seperti itu. Terus cinta sama Pelangi Kristus kayak sudah lama ya toh. Kan saya ngomong gini karena saya sudah kenal. Yang memulai Pelangi Kristus, ya hamba Tuhan melayani di sini ya toh. Jadi kami begini aja. Orang tua sekarang pada posisi apa? Kalau pada posisi menganggap seperti sekolah biasa tapi baik, ya kita beritahu perhitungannya. Usahakan memenuhi. Tapi kalau ini adalah orang tua yang sudah lebih paham, dia mengerti, dia akan kita jelaskan dengan prinsip ini. Karena prinsip ini walaupun sudah saya jelaskan, paham di sini, tapi belum tentu paham di sini. Gitu. Nah, kira-kira gimana kalau menurut Pak? Mungkin saya potong dulu ya. Boleh. Bu Magda sempat menyinggung yang masalah seperti gereja ya Bu Magda. Di luar sana itu saya juga mendengar bahwa diharuskan untuk memberikan persepuluhan ke Pelangi Kristus. Wah, ada bilang begitu ya? Ada seperti itu. Jadi itu yang membuat saya juga, wah kok seperti itu? Apakah ini suatu kebenaran atau adalah sesuatu hal yang melenceng nih? Kalau Bu Magda tadi kan menjelaskan bahwa ini persembahan, ya, diberikan secara sukarela. Betul. Bukan berarti kita, nanti waktu saya persepuluhan saya kasih ke Pelangi Kristus. Bukan seperti itu ya Bu Magda ya? Tapi pernah mendengar itu ya Pak? Pernah, saya mendengar itu. Oh ya baik kalau ini ditanyakan di sini. Ya. Jadi tadi dari saya menjelaskan kan tidak ada omongan begitu. Betul. Jadi perpuluhan itu diatur oleh gereja. Ada gereja yang dengan jelas menjelaskan perpuluhan itu akan diarahkan kemana. Ada gereja yang memberi kepercayaan jemaat, memberi perpuluhan kemana saja. Ini urusan gereja. Pelangi Kristus mengelola seperti gereja. Dalam arti penghayatan jemaat itu memberi persembahan itu dengan cinta kasih, tidak ada paksaan, tidak ditarif. Tapi karena ini ada biaya operasional, kami beritahukan kebutuhannya berapa, itu perbedaannya. Namun hati orang untuk memberi dalam tanda petik. Kalau di sekolah kan, uang sekolah kan tidak pakai mikir kewajiban dikredit dari didebet dari rekening kan gitu toh. Kalau kita kan tidak didebet. Kita harus memberi supaya kita menghayati. Saya sedang mendukung proses anak saya menjadi murid Kristus. Setiap kali memberikan diingatkan lagi. Betul, tujuannya begitu. Karena dulu mau praktis didebet. Nah, jadi kita lebih menekankan. Tapi kalau mengatakan perpuluhan harus masukkan, belum pernah kami membuat statement seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang tua, saya memandang ini adalah pekerjaan Tuhan, saya mau menghayati seperti itu adalah keputusan pribadi. Kalau ada bukan sebuah kewajiban dari Kristus. No, never. We never say like that. Tapi bagus ditanyakan. Iya. Betul. Saya setuju bahwa Pelangi Kristus mengerjakan pelayanan seperti gereja. Tapi tidak mewajibkan seperti itu, never. Berarti kembali lagi nih ke masalah bukan biaya, mungkin uang sekolah ya, persembahan. Kami mengatakannya sekarang gini,
Karena persembahan itu seringkali bisa disalahartikan seperti persembahan kami sedikit sekali, supaya tidak disalahartikan begitu. Kami bilang sekarang adalah komitmen fee. Komitmen fee. Jadi artinya memberi karena komitmen. Jadi komitmen itu ada rasa hormat, mengerti, bersyukur, mengimani, menghargai pekerjaan Tuhan. Makanya namanya Pelangi Kristus komitmen fee. Gitu, ada fee-nya. Karena memang ada biaya yang muncul, komitmen mendukung untuk Pelangi Kristus ya. Oke. Kalau dari situ kita tuh bisa melihat bahwa mungkin apakah ada keringanan atau apa ya yang bisa yang orang tua bisa dapatkan apabila memang secara ekonominya susah nih. Nggak bisa masuk ke bertanggung jawab. Betul. Karena ada tadi kategori bersyukur, bertanggung jawab, beriman. Nah beriman ini kan juga ada range-nya toh. Betul. Lalu bisa gini, saya lagi ekonomi susah. Nanti dia bisa buka-bukaan sama pengurus. Kami ini income sekian, kebutuhan sehari-hari sekian. Apakah kami bisa mengangsur misalnya? Kayak uang pembangunan itu kan kita di awal untuk TK. Karena kalau kelas basic di luar namanya kan playgroup. Betul. Kalau kelas basic, khusus kelas basic, kami tidak menerapkan uang pembangunan. Dan setiap bulan orang tua memberi, ini belajar memberi karena kasih dan memberikan dukungan, tidak masuk kategori apa-apa. Hanya dukungan karena kasih. Itu benar-benar sedang berlatih menghayati, memberikan dukungan berdasarkan keputusan cinta kasih. Yang basic. Yang basic saja. Betul. Ya. Oh, ya. Sambil menolong orang tua untuk meyakini ini memang pekerjaan Tuhan enggak. Terus melihat bagaimana Tuhan memimpin. Jadi 1 tahun itu memberi kesempatan orang tua untuk bergumul. Kalau nanti masuk TK, pre-elementary A, pre-elementary B, baru nanti dijelaskan, diberitahukan. Semuanya ini sudah ngerti gitu loh. Oke. Apakah gini, saya mau mewakili orang tua di luar sana ya. Ini bisa dimanfaatkan Bu Magda. Kalau secara ekonomi ya, kita sebagai orang tua baru ini, saya akan memanfaatkan ini. Apa tanggapan dari Pelangi Kristus? Wah enak nih kalau saya cuman basic, saya kasih sebisanya saya. Kan seperti itu, banyak orang berpikiran seperti itu. Kira-kira gimana Bu Magda untuk orang tua ini supaya bisa sesuai? Betul. Jadi tadi saya sudah sempat menyinggung, memang yang tahu hati manusia itu hanya Tuhan. Kebanyakan, saya bilang semuanya, kebanyakan orang tua nih kalau bisa dapat bagus, dukungan sedikit. Kira-kira gitu ya. Betul. Kalau ada peluang bisa, kenapa tidak? Nah, jadi kami sebetulnya sekarang menerapkan ada dua jalur. Kita akan bertanya sama orang tua. Kalau orang tua mengenai visi itu melalui wawancara, kami merasa orang tua belum paham, maka kami akan menerapkan yang saya bilang tadi, memberikan biaya operasional dan meminta orang tua memberitahu kondisi keuangan bagaimana. Buka-bukaan, kalau ulang itu bilang itu buka-bukaan. Supaya pada waktu deal itu ada kejujuran. Kurang lebihnya begitu. Apakah ini akan selalu berhasil? Mungkin tidak berhasil karena orang tua juga bisa nyembunyiin, betul tidak? Betul. Ya kan? Karena kita ini mau buka-bukaan nih. Bapak sungguhan mau? Ya oke, sekarang kita buka-bukaan. Karena kalau keluarga ya, kebutuhan operasionalnya sekian. Kami memakai begini, pendapatan kami begini, kan namanya buka-bukaan. Lalu di sini, oh saya bisa nih memanfaatkan. Misal ini katanya Pak Adriel mungkin ada orang tua yang begitu. Kalau dia tidak jujur, kita beritahu ini semua kalau tidak jujur berarti akan dampaknya ke siapa? Anaknya. Jadi kami beritahu tidak boleh tidak jujur karena kami menghormati pekerjaan Tuhan. Gitu. Jadi kalau nanti memang tidak jujur, kami serahkan sama Tuhan. Tapi kalau masih mau belajar, kami berikan waktu 1 tahun. Pak, coba ya mengambil untuk mengerti. Jadi misalnya saya tak ngambil langkah beriman dulu. Dikawal artinya
melalui ikut pertemuan orang tua, melalui melihat proses anaknya. Setelah 1 tahun, dia misalnya tetap mau memanfaatkan, setelah 1 tahun, dia akan tanggung jawab sama Tuhan. Tapi kalau menurut pengalaman kami, dengan pendekatan seperti ini yang begitu bisa ada tapi sangat sedikit. Karena ketika Roh Kudus bekerja ya, masa kok berani melawan Roh Kudus, apalagi kalau anaknya bertumbuh, bersyukur, masa mau mengkhianati karya Tuhan dalam diri anaknya. Jadi bagi kami, pertama fokus kita adalah bukan nyelidik orang tua. Kita mengedukasi sejelas-jelasnya. Kalau orang tua setelah diedukasi mau memanfaatkan, ya sudah, itu tanggung jawabnya. Tapi kami akan memberikan yang terbaik untuk anak. Tapi setelah 1 tahun kita akan evaluasi memang. Karena orang tua yang serius kan kelihatan toh. Setelah kita evaluasi 1 tahun, kita tanyakan, Pak, apakah sudah bisa masuk kategori bertanggung jawab? Karena kalau Pelangi Kristus kan tidak sangat mewah ya. Harusnya secara wajar itu untuk bertanggung jawab tidak terlalu sulit. Hanya butuh kemauan. Nah betul, butuh kemauan sih. Kemauan. Ya. Saya cerita ya. Anak kami kan hanya 1. Itu sebelum Pelangi Kristus mempunyai kurikulum untuk anak sekolah, itu sekolah di sekolah Kristen yang lain. Kan di sana kan tidak pakai kayak kami gitu tuh, langsung bayar segini, uang gedung segini gitu kan ya. Nah kami bayar. Uang gedungnya segini, uang sekolahnya segini. Sesuai tarif kami bayar. Ya seperti kayak mesin gitu loh. Menghayatinya ya uang sekolah. Betul. Nah, tidak ada hubungan batin apa ke hati, tidak ada. Tapi pada 1 tahun kemudian, nah sampai 1 tahun si anak kami itu kan dulu masuk TKA. Terus Pelangi Kristus lahir full kurikulum. Waktu masuk ke sini, kan keluar biaya operasional. Itu tidak merasa berat, padahal secara nominal di atas dari yang sekolah sebelumnya. Oke. Hati itu untuk memberi itu sangat oke. Secara kekuatan, kemampuan, ini benar-benar kalau orang bilang beriman untuk bisa bertanggung jawab, begitu loh saya naik. Jadi beriman untuk memilih bertanggung jawab. Beberapa tahun kemudian kami beriman untuk bersyukur. Satu cerita ini ya, pada waktu harus memberikan uang pembangunan. Saya kasih contoh ya, misalnya saya berkomitmen jalur bersyukur 10 juta. Ini waktu itu anak saya masih, sekarang sudah alumni, 10 juta. Bagi kami waktu itu ekonominya sedang sulit. Uang 10 juta itu terasa berat, ya kan? Tapi kalau mau mengangsur, Pelangi Kristus juga bukan kaya-kaya amat. Jadi kami waktu itu tidak mau mengangsur, mau memberi full. Saya tulis dengan iman, jadi beriman untuk di atas tanggung jawab waktu itu. Besoknya tiba-tiba ada orang bank, ini kesaksian saya nih. Orang bank datanglah ke Pelangi Kristus, sebetulnya menawarkan untuk dana sekolah. Bisa pinjam, bunganya ringan sekali atau cuma mengangsur, saya lupa, pokoknya 10 juta nanti mengangsurnya tiap bulan 1 juta, administrasi 25.000 misalnya gitu lah, tidak ada artinya lah. Ya. Sudah toh? Ini banknya Bank ABC. Saya ambil program itu, saya serahkan ke Pelangi Kristus dengan penuh syukur, tiap bulan membayar. Setelah selesai, saya cerita sama orang tua yang kesulitan. Terus mereka tuh pergi ke bank itu, tanya, saya mau ikut program studi yang gini-gini. Nggak ada program itu katanya. Loh, saya juga heran, dulu tuh jelas-jelas dari bank itu, kok nggak ada? Loh iya, itu yang cerita Bu Magda. Loh ya saya ngambil uangnya, uang sungguhan gitu loh. Dia bilang kami nggak pernah ada program kayak gitu, maksudnya sangat murah dan bayar tiap bulan. Tapi itu sampai sekarang saya juga nggak ngerti ceritanya gimana kok. Katanya tidak ada program itu, padahal saya mengalami. Gimana penjelasannya? Gitu. Jadi artinya apa? Kami akhirnya memutuskan kategori ini menolong orang tua untuk bertumbuh. Ternyata saya tanya sama Pak Adriel,
Waktu menikah Anda tidak pergumulan keuangan? Pasti. Ada tidak langkah iman yang dijalankan? Iya. Sama. Cuma ini tinggal ditambah aspek sekolah. Ada nanti aspek kesehatan. Anaknya harus operasi. Tidak ditanggung BPJS misalnya. Terus siapa? Apa dibiarkan anaknya meninggal? Enggak toh? Ya apa kan ada usaha-usaha. Nah, jadi yang paling penting orang tua harus jujur di hadapan Tuhan. Bersungguh-sungguh Tuhan akan buka jalan. Mungkin saya akan usul nanti sama podcast berkat ini. Orang tua yang mengalami berkat Tuhan pada waktu berkomitmen, entah masuk bertanggung jawab, karena saya terakhir sudah masuk kategori bersyukur saya. Dan bersyukur bukan karena ada, tapi bersyukur karena beriman. Dan ternyata selalu bisa. Di tengah kesulitan waktu zaman ada krisis moneter itu, saya punya beras tinggal sedikit, akhirnya saya bubur. Karena belum ada uang untuk beli beras loh. Bisa saya tidak pernah cerita ya, mungkin ada yang tahu. Jadi saya pernah ngalami begitu, sudah nikah, sudah bukan tinggal di asrama. Kalau di asrama biasa terjadi gitu kan ya. Masih beriman untuk ngambil yang ini. Saya tidak ngomong apapun sama Pelangi Kristus. Saya kasih semua. Dan lebih dari itu sebenarnya ada banyak cerita, tapi saya cerita yang ini. Tuhan tolong kok. Dan kisah ini saya rasa ada beberapa orang tua yang alami juga. Jadi mungkin bisa nanti supaya menolong orang tua. Tapi kadang-kadang kita tidak perlu cerita contoh. Kalau Tuhan menggerakkan, jalani saja. Betul. Iya, gitu Pak Adria. Jadi apakah biaya untuk mendukung anak sekolah di sini biayanya tidak sedikit? Ya, karena bahasa Inggris, gurunya sedikit tapi kualitasnya bagus. Muridnya dapat perhatian, programnya banyak. Jadi kalau mau dihitung, sebetulnya yang disebut bertanggung jawab itu masih di bawah ketentuan, masih loh. Tapi karena namanya internasional, kayak sekolah internasional, rata-rata mahal nggak Pak? Mahal. Kita ini bahasa Inggris tapi rasa, sekolah internasional tapi biaya nasional. Kira-kira begitu. Oke. Ya. Mungkin yang kedua saya mau tanyakan, kalau semisal saya masukkan anak saya di tengah-tengah tahun, atau mungkin waktu memasuki jenjang SD atau SMP, SMA, apakah bisa Bu Mandra? Jadi begini, sebenarnya yang paling baik itu proses mulai dari awal, umur 3 tahun, kurang lebih. Pokoknya anak sudah siap keluar dari lingkungan sosial keluarga inti, sudah siap nih. Mengapa begitu? Karena mereka diajar pertama-tama cinta Tuhan Yesus, cinta Alkitab, punya relasi pribadi sama Tuhan. Itu dasar hidup kok. Sama kayak gini, anak belum bisa berjalan, terus dimasukkan ke kolam renang, boleh enggak? Enggak boleh. Artinya apa? Basic itu ditanamkan dulu, baru nanti berkembang. Kalau kita sekolahkan di sekolah yang komitmennya nggak sama, worldview-nya terbentuknya nggak sama, nilainya nggak sama, gaya hidupnya nggak sama, terus pindah, berarti kan ada muatan-muatan yang nanti nggak sama, perlu ditransformasi, ada effort, ada kesulitan, betul? Jadi yang kami anjurkan, kalau udah ngerti visi, ngapain ditunda? Tapi kalau misalnya Pak Adria bilang, tapi kan saya nggak ngerti. Nah, oke, kalau nggak ngerti, masuk di tengah-tengah, ya kita harus bikin adjustment. Pengalaman kami, adjustment yang paling maksimal yang masih bisa menyeimbangi, masih bisa, itu paling kelas 5 itu yang paling masih memungkinkan. Di atas itu ya bisa, tapi sudah lebih sulit. Apalagi SMP, ya mau bilang bisa apa nggak bisa, tapi sudah sulit. Kenapa? Gaya belajarnya kalau di sekolah kami kan anak belajar sendiri. Mereka harus mengantungkan pada Tuhan. Kalau sudah terlalu biasa mengandalkan rasio, terus bergantung pada Tuhan, gampang nggak? Nggak gampang. Nah, udah. Mengubah worldview nggak mudah, mengubah nilai nggak mudah, mengubah gaya belajar nggak mudah, mengubah hati mengasihi Tuhan dulu nggak fokus, sekarang difokuskan kan nggak gampang. Jadi bisa, sulit. Lebih baik dari apa? Kalau orang tua tahu visi, jangan menunda. Karena
selain ada keterlambatan Tuhan yang lebih penting, ada hal yang harus dibayar loh. Kalau nanti mengalami sesuatu yang tidak baik di sekolahnya, mendapatkan pengaruh yang tidak baik, menerima nilai-nilai yang tidak baik, mendelete-nya loh susah. Benar nggak? Misalnya dibully, misalnya contoh, dibully di sekolah, lalu dia mengalami trauma, baru pindah ke sini. Problem enggak? Ya. Kan lebih baik ke tempat yang berkomitmen menjaga sungguh-sungguh. Tapi apakah mungkin ada kesempatan buat teman-teman saya nih, misalnya yang sudah cukup umur, anaknya sudah SMP atau SD gitu ya, apakah masih ada kesempatan untuk mereka bisa masukkan, wah aku seneng banget nih sama Pelangi Kristus. Apakah baru tahu, apakah mereka masih bisa? Ya, jadi begini, orang tua yang masuk di tengah-tengah itu kita bilang jalur anugerah. Possibility-nya yang aman itu kalau bisa jangan lewat kelas 5, aman. Tapi kalau baru ketemu Pak Adrielnya, anaknya sudah SMP kelas 9 misalnya, ya apa? Kalau orang tuanya serius, sangat serius, harus wawancara dengan pengurus. Melihat possibility-nya. Lalu ada masa percobaan, karena pindahnya bukan cuma pindah, itu loh ada gaya belajarnya. Jadi nanti ada yang namanya anaknya disuruh ikut, lihat gimana bahasa. Seperti sosialisasi gitu. Dan itu diusahakan jangan di awal semester, harus di semester genap. Supaya masa mencoba ini kalau dia tidak siap, dia bisa bertahan di sekolah lama. Tapi kalau siap, dia baru pindahnya semester berikutnya. Kan kalau dia pindahnya di semester gasa, itu tidak cocok ya apa kan, sudah nasibnya sudah terlanjur pindah. Jadi diusahakan di semester genap ini disosialisasikan. Karena anaknya sudah besar, anaknya juga harus ikut ambil putusan dong. Ya. Tidak bisa ini katanya mama, tidak bisa. Belum lagi masuk lingkungan yang berbeda. Jadi apakah bisa? Kalau itu adalah pilihan Tuhan, kita akan menolong. Cuma jawabannya orang tua dan anak harus melakukan proses belajar bersama. Mungkin ada masa percobaan semacam itu 3 bulan. Dan kadang-kadang harus mungkin downgrade, turun kelas dalam tanda petik ya, karena di sini bahasa Inggris loh, ya kan? Ya. Gimana Pak Cek? Supaya bisa mengikuti juga ya. Yes, dan ada namanya diagnosis test. Kalau orang tua bilang, tidak apa-apa, saya ingin anak saya baik, downgrade 2 tahun tidak apa-apa. Kan itu terjadi. Biasa kalau misalnya anaknya Pak Adriel tua luar negeri, downgrade teman dia bahasa Inggris, tidak apa-apa toh? Iya, nggak apa-apa. Sudah gitu. Oke. Gitu. Yang penting visinya harus jelas. Gitu. Kita mau menolong. Cuma tadi saya bilang paling aman kelas 5. Jangan lewat kelas 5. Paling aman. Possibility ada. Tapi kesulitan juga ada. Proses juga ada. Tapi mengenai tadi uang sekolah yang kita katakan Pelangi Kristus komitmen fee sudah cukup jelas. Cukup jelas. Apa kesimpulannya Pak Adrian? Jadi menurut saya sih orang yang belajar saat ini bukan hanya murid ya. Saya melihat bahwa Pelangi Kristus ini juga mengajari orang tua bagaimana belajar untuk beriman. Betul. Seperti itu. Mungkin kalau kita sebagai orang tua di sekolah pada umumnya, ya udah kita tinggal store berapa sih, kita bayar berapa. Jadi kayak seakan-akan kita membayar gaji, kita membayar jasa orang gitu ya. Tapi di sini kita harus sadar bahwa kita ini bersyukur karena anak kita ini bertumbuh dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang sesuai dengan Alkitab, seperti itu. Jadi mungkin sebagai orang tua juga lebih legowo gitu ya. Betul. Mungkin ya. Untuk memberkati juga, untuk kalau dia diberkati ya toh. Seperti itu sih. Terima kasih banyak untuk Pak Adriel setiap pertanyaannya, juga Bu Magda untuk penjelasannya gitu ya. Kiranya ini boleh juga memberkati untuk orang tua yang bergumul memasukkan anaknya ke Pelangi Kristus, mungkin punya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan biaya, terkait dengan hal yang harus dibayarkan begitu ya. Kurang lebih sudah cukup jelas gitu ya, bahwa kami tidak menyebutkan kenapa kok kami tidak sesingkat itu menyebutkan nominal, karena di balik itu semua kami sungguh-sungguh menghargai hati
hati yang memahami bahwa kita ini semua melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama, begitu ya. Orang tua tuh juga ada sekolahnya, masuk semua di situ, ya kan? Ada seminarnya, ada macam-macamnya, ya kan? Bahwa quote and quote ya, dalam memberikan uang tanda kutip uang sekolah ini ya, komitmen fee ini, bahwa itu juga merupakan perjalanan iman orang tua di dalam membawa anak-anak menggenapkan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau mau tahu lebih lanjut bisa menghubungi kami baik lewat Instagram, website ataupun di nomor admisi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. God bless you. Bless you.